Jumpa lagi di SJW News, berita paling open minded. Oh ya. Oui, bonjour. C'est la vie. La vie en rose. Ciao. Keren banget teman-teman gue di Paris lagi pada nyambut orang-orang Indonesia yang ikut Paris Fashion Week, Dut. Apa Paris Fashion Week? Iya. Dut, jadi menurut kata netizen itu katanya bukan Paris Fashion Week orang Indonesia itu. Jadi ada kayak Paris Fashion Show sendiri orang-orang Indonesia. Jadi kayak nggak semuanya tuh ada di event Paris Fashion Week gitu, Dut. Loh, kan mereka berada di Paris melakukan fashion in the same week dengan Paris Fashion Week, yaitu Paris Fashion Week, Dut. Lu jangan terkontaminasi, lu jangan kedoktrin omongan netizen. Maksud gue netizen, mereka mana pernah ke Paris sih? Mereka nggak pernah ke Paris kayak kita, mereka bukan part-time traveler gitu. Maksud gue nggak mungkin mereka tahu yang sebenarnya gitu. Lu jangan percaya. Nah itu bahaya, Dut. Omongan netizen Indo tuh, ya sorry to say ya, kan level open minded sama kita kan juga beda dong. Jadi sebenarnya kayak gue tuh percayanya all of our friend itu sebenarnya di Paris Fashion Week, tapi menurut mereka itu nggak. Jadi sebenarnya ya Paris Fashion Week ya, Dut. Paris Fashion Week, netizen yang ya berusaha dia memainkan mind tricks ke kita. Lu jangan kemakan nama itu sih menurut gue. Damn man, berarti brand-brand dan artis-artis Indonesia tuh keren-keren banget semuanya ada di Paris Fashion Week ya, Dut. Betul. Itu yang kita pegang teguh itu. Jangan percaya omongan netizen lah pokoknya. Keren banget, Dut. Oke lah, Dut. Oke. Langsung masuk ke berita pertama aja ya. Oke. Nah, ASN work from Bali dinilai lebih boros daripada untung. Maksud gua, kenapa lu ngejudge kalau ASN tuh ya boros gitu, ya kan? Lu tahu apa soal lifestyle ASN di Bali kan lu nggak tahu. Iya itu maksudnya gini, nggak usah terlalu money oriented banget dong, semuanya dinilai dari uang, dinilai dari uang. Kan healing di Bali itu sangat penting dibanding semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Iya, dan lu apa ya, nih terlalu, lu jangan stereotyping orang di Bali tuh boros gitu. Karena gue personally, gue kalau di Bali gue lebih ke yoga, terus wisata alam, menikmati culture di sana gitu. Gak semua orang ke Bali untuk party, gue ke Bali untuk mental health. Iya, dan kalau di Bali tuh kalau lu udah posting makanan di warung Bu Andika itu kan mending makan di situ daripada di Jakarta, Dut. Benar, di sana ya bisa lu posting semua ini dia dengan kayak menghakimi orang yang work from Bali itu menurut gue udah ini kolot banget gitu. Iya. Karena kalau gue ini tipe orang yang physically in Jakarta, mentally in Bali. Kalau gue gitu. Karena gue percaya kerja sambil sarapan floating itu kinerja tuh lebih kenceng, Dut. Iya. Itu dan orang kadang nggak aware loh. Dan ini kan 25% ASN katanya kenapa harus ASN doang kalau bisa? Dude, semua orang tuh work from Bali. Iya, sebanyak mungkin orang harus work from Bali. Iya. Jadi semua mental health dari corporate-nya juga pasti akan sehat juga ketika si karyawannya ini punya mental health yang bagus di Bali. Work life balance terjaga ya kan. Nah, dan ASN kan aparatur sipil negara itu. Iya. Berarti sebenarnya yang bikin artikel ini bisa dibilang nggak percaya dengan aparatur sipil negara. Nggak percaya dengan aparatur sipil negara. Kan itu yang membuat negara, berarti nggak percaya sama negara. Ya, Dude, lu kacau. What are you still doing in this country maksud gua? Ini sih lu gila sih, lu cabut aja dari negara ini kalau menurut gue sih, kalau lu nggak percaya sih. Iya. Ini yang bikin artikel ini nih, ya menurut gue penista negara, sorry banget ya. Menurut gue penista negara. Sorry, ini harus gua tweet dan gua tag Jokowi. Iya, lu harus bikin Jokowi, tag kementerian. Nah, bagus tuh. Setnek, semuanya gua harus tag supaya mereka tahu kalau orang kayak gini nggak boleh ada di Indonesia. Ini bahaya nih. Kayak gini nih, ini bahaya nih. Gua bikin petisi supaya orang ini nggak ada lagi di Indonesia. Betul. Dia tuh nggak percaya sama negara. Bener, dia ngejudge bahwa ASN tuh kayak begini. Nggak bisa kayak gitu. Kacau. Oke, Dut, lu udah ada berita lain? Berita yang kedua, ini ada dari lu tau artis Raffi Ahmad, Dut? Raffi Ahmad mau ngundang artis Jepang, Dut. Maria Ozawa
ke Indonesia. What? Ngapain? Nih, Raffi Ahmad mengundang Maria Ozawa ke Indonesia gitu. Kenapa harus artis Jepang? Kok lu kayak gak ada local pride-nya banget gitu maksud gue. Iya. Seakan-akan tuh gak ada pornstar yang boleh lu angkat di Indonesia gitu kan. Dan Indonesia kan sejak dulu juga ada pornstar. Iya. Lu gak lihat talent-talent yang Bandung Lautan Api, Bandung come Lautan Asmara, on. ya kan? Mereka tuh nggak kemana-mana setelah karya pertama mereka, Dut. Betul. Sementara lu bawa Maria Ozawa ke sini buat apa? Benar video yang Papi Jahat zaman dulu. Mereka juga butuh exposure Iya. gitu. Yang ini maminya. Iya. Dut, mereka tuh cuman kayak one hit wonder jadinya. One hit wonder dalam bokep. Nah, kenapa ya Raffi Ahmad harusnya bisa punya sense of belonging lebih terhadap pornstar-pornstar kayak gitu. Iya. Kenapa harus Maria Ozawa dari Jepang jauh-jauh ke sini untuk aduh? Dan kalau Kenapa ya? itu tuh sorry to say ya, Dut ya. Gue jadi kebayang sama back to our historical story. Di mana dulu ada Romusa, Dut. Lu bayangin aja kalau misalkan nanti ini kan gua udah kebaca nih. Kalau misalkan ketika Raffi Ahmad nanti ada Maria Ozawa di rumahnya. Iya. Maria Ozawa tuh duduk di sofa. Sementara nanti yang ngantri siapa? Cowok-cowok Indonesia, Dut. Dia disuruh ngantri sama Maria Ozawa gitu. Bener. Kayak di film-filmnya gitu. Bener. Semuanya cowok-cowok Indonesia terus Maria Ozawa sendiri. Itu kan Romusa, Dut. Iya, kayak bener. terlalu mempekerjakan lelaki-lelaki dari Indo, Dut. Seakan-akan nggak nge-respect trauma-trauma dari zaman penjajahan di sini gitu kan. Iya. Misalkan Maria Ozawa datang, kemudian Raffi Ahmad nyuruh asistennya nyuguhin minuman gitu. Iya. Itu sebenarnya kayak ya reka ulang perbudakan yang dulu terjadi di mana pribumi harus nge-serve Jepang gitu karena suruhan atasan. Itu kan sebenarnya serem, Dut. Bener, Dut. Kayak gitu ya kan. Dan gue maksudnya ya sorry tuh saya gue mungkin belum pernah ceritain di mana-mana gitu. Tapi gue sebagai wibu sejak Naruto baru episode 1. Raffi Ahmad mengundang Maria Ozawa ke sini, maksud gue seakan-akan Jepang tuh nggak punya value lain gitu. Kayak sebenarnya lu mengobjectify dan mensexualize Jepang seakan-akan berhenti di Maria Ozawa. Masih banyak orang-orang value lain. Eiichiro Oda bisa lo ajak ke sini. Iya. Ken Wakui yang bikin Tokyo Revengers, Hidetoshi Nakata, ada banyak pilihan orang Jepang yang bisa lo ajak ke sini gitu. Iya. Raffi Ahmad. Kenapa harus spesifik di pornstarnya aja? Benar. Maria Ozawa. Dan gue yakin nih akan ada new kind of slavery ketika Maria Ozawa gitu. Iya. Dengan laki-laki itu tadi semuanya itu harus membuat Maria Ozawa mukanya jadi glowing, Dut. Iya benar. Benar. Nah, di mukanya Maria Ozawa semua, Dut. Itulah yang kita kacau, Dut. Kacau lah. Nih semoga harapan gue, Dut, ya kedutaan besar Jepang harusnya turun tangan sih menurut gue. Iya. Tangan sih. Karena ya come on lah, lu nggak bisa biarin kayak gini gitu. Ya, dan supaya Raffi Ahmad juga please be aware gitu loh. Iya. Walaupun untuk Raffi Ahmad kita sebenarnya open minded. Open minded. Kita sangat open minded banget. Kita bisa menerima segala macam perbedaan culture dan perbedaan paham, tapi kalau ini ya ini sorry tuh saya udah kelewat batas. Kalau teman-teman gue yang artis di US, Dut, Iya. dia nggak mungkin undang yang kayak gini, Dut. Iyalah, pasti sih. Dia pasti undang orang-orang US lagi. Bener. Karena pornstar di US lebih bagus, Dut. Betul sih. Oke, next berikutnya ini ada viral sejoli di Malang diduga berzina di arak warga. Gue gini loh, expression of love kok masih aja kayak gini di Indo, Dut. Abuse gitu. Ini kan kebebasan berekspresi harusnya gitu loh. Dan ya invasion of privacy banget untuk lo lagi ada sepasang sejoli tiba-tiba lu grebek gitu kan, ya maksud gua. Dan ini kan tidak menyakiti siapa-siapa, ini harmless banget kegiatan ini. Ini kegiatan harmless dan ya kita harus pikirin dong, maksudnya kan nggak semua orang love language-nya sama gitu. Iya. Kalau sejoli ini physical touch ya lu nggak boleh paksa dia untuk words of affirmation, nggak bisa. Dan lu nggak usah arak untuk itu kan namanya apa tuh? Ya public harassment. Nah, itu dia. Di shame di depan publik itu juga ya menormalisasi cancel culture juga gitu. Iya. Dan ini emang apa ya, berita-berita kayak gini nih nggak habis-habis sih di Indo emang berita yang gini-gini. Ini kacau bikin apa ya?
open mindedness dan mindfulness tuh Iya. kayak terhambat, masih panjang sih perjuangan kita untuk mencapai mindfulness yang tinggi tuh. Dan susah untuk kita untuk sharing love Iya, dan untuk jadi equal ya. bener. Itu sangat jauh sekali perjalanannya kalau kayak gitu. Bener. Maksudnya kan yang kita tahu kan ya love is all you need gitu. Itu yang kita Iya, tahu, gitu. dan love wins, dude. Love wins, harusnya Love wins. Kalau gini ya kan? ya warga yang wins gitu kan. Maksud gua, Iya. harusnya nggak kayak gitu. Gimana kita punya rainbow flag kalau kayak gitu? Benar. Jadi untuk ya para lovers di luar sana ya perjuangkanlah your Iya. love gitu maksud gue ya kan. Iya. Oke, dude. Oke, sepertinya segitu aja dulu Dut ya. Oke. Terima kasih telah sudah menyaksikan. Sampai jumpa di SDM News berikutnya. Stay mindfulness and speech.